Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari Ruang 3, Kelompok 3 akan menjelaskan materi tentang mengapa Pancasila menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Adapun anggota kelompok kami, Saya Fitra Idrisnawati dengan NIM 088. Saya Ipa Mawadah dengan NIM 084. Saya Belinda Wulandari dengan NIM 071. Saya Cindy Alfiana dengan NIM 096. Saya Husna Maria Supriyadi NIM 072. Saya Dinastriani dengan NIM 076. Saya Lilis Karlina dengan NIM 085. Saya Serani dengan NIM 081. saya Tera Rozulaina dengan NIM 100. Saya Riri Falsabila dengan NIM 080. Saya Ferani Melinda dengan NIM 092. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai dasar nilai pembangunan ilmu. Argumen tentang Pancasila sebagai dasar pembangunan ilmu adanya perkembangan ilmu pengetahuan atau iptek. Seperti memiliki dua sisi yang berbeda. Di sisi yang pertama, iptek seakan membangun kepada kita ke dunia yang serba bisa dengan sesuatu yang mudah dan canggih yang tidak perlu diragukan lagi. Namun di sisi lain, kecanggihan dan segala yang mengagumkan dari iptek tersebut mampu menghadirkan kita seakan menjadi manusia yang mampu seperti perbudak oleh apa yang diciptakan sendiri. Disinilah kita akan mengetahui mengapa begitu pentingnya sosok Pancasila yang akan menjadi dasar. Yang selanjutnya yaitu beberapa tantangan terhadap Pancasila sebagai dasar pengembangan iptek di Indonesia. Yang pertama yaitu kapitalisme. Kapitalisme itu sendiri menguasai perekonomian di dunia termasuk juga di Indonesia, yang berakibat ruang bagi penerapan nilai-nilai Pancasila menjadi terbatas. Contohnya, banyaknya minimarket dan supermarket yang berdekatan dengan pasar tradisional. Dan yang kedua yaitu globalisasi. Globalisasi ini sendiri menyebabkan lemahnya daya saing Indonesia dalam pengembangan iptek, sehingga Indonesia berperan sebagai konsumen bukan lagi produsen dibanding negara lain. Contohnya yaitu mudahnya kita menemukan barang-barang asing seperti makanan dan pakaian. Yang ketiga yaitu konsumerisme adalah sikap yang menyebabkan Indonesia menjadi pasar produk teknologi negara lain yang maju ipteknya. Contohnya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Adapun dampak negatif dari konsumerisme ini adalah borosnya masyarakat dikarenakan masyarakat hanya membeli barang yang lagi tren. Yang keempat, pragmatisme mengacu kepada sikap yang berfokus kepada keberhasilan, kepuasan, dan hasil dalam menghadapi masalah. Contohnya adalah penyelesaikan masalah. Sikap praktisme mendorong seseorang untuk mencari solusi yang efektif. Mendeskripsikan esensi dan urgensi Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu untuk masa depan. Hakikat Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan iptek dikemukakan oleh Profesor Wahyudi Setiawan dalam Simposium dan Sarasehan Pancasila sebagai paradigma ilmu, pengetahuan dan pembangunan bangsa sebagai berikut. 1. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, memberikan kesadaran bahwa manusia hidup di dunia ibarat sedang menempuh ujian, dan hasil ujian akan menentukan kehidupannya yang abadi di akhirat nanti. Contohnya seperti menghargai dan menghormati antar agama, termasuk bentuk ekspresi keagamaan dan mengakui peran agama. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, memberikan arahan baik bersifat universal maupun khas terhadap ilmuwan dan ahli terkait Indonesia asal kemanusiaan atau humanisme agar berlaku terhadap manusia harus sesuai dengan kodratnya sebagai manusia, yaitu memiliki keinginan seperti kecukupan materi, bersosialisasi, eksistensi, dihargai, mengeluarkan pendapat, berperan nyata,
dalam lingkungannya, bekerja sesuai kemampuannya yang tertinggi. Contohnya, memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IMTEK harus bersifat beradab. Oleh karena itu, pengembangan IMTEK harus didasarkan pada hakikat tujuan demi kesejahteraan bersama. IMTEK bukan untuk kesombongan, kecongkakan, dan peningkatan harakat dan martabat. Sila ketiga, Persatuan Indonesia memberikan landasan esensial bagi kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, ilmuwan dan ahli teknik Indonesia perlu menjunjung tinggi asas persatuan Indonesia ini dalam tugas profesionalnya. Dengan menganut prinsip persatuan Indonesia, para ilmuwan dapat bekerja sama untuk mengatasi masalah kompleks yang membutuhkan solusi multidisiplin. Sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, memberikan arahan asas kerakyatan yang mengandung arti bahwa pembentukan negara Republik Indonesia ini adalah oleh dan untuk semua rakyat Indonesia. Contohnya, itu mengedepankan musyawarah, diskusi, atau bertukar pendapat untuk mencapai mufakat atau kesepakatan dalam menyelesaikan masalah. Dan sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, memberikan arahan agar selalu diusahakan tidak terjadinya curang atau gap kesejahteraan di antara bangsa Indonesia. Ilmuwan dan ahli teknik yang mengelola industri perlu selalu mengembangkan sistem yang memajukan perusahaan sekaligus menjamin kesejahteraan karyawan. Contohnya yaitu tidak membedakan seseorang karena status sosial dan kondisi ekonominya, dan berbuat adil pada siapapun tanpa pilih kasih. Pentingnya Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama yaitu perkembangan ilmu dan teknologi di Indonesia dewasa ini tidak berakar pada nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri, sehingga ilmu pengetahuan yang dikembangkan di Indonesia sepenuhnya berorientasi pada Barat. Yang kedua yaitu perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia lebih berorientasi pada kebutuhan pasar, sehingga prodi-prodi yang laku keras di perguruan tinggi Indonesia adalah prodi-prodi yang terserap oleh pasar. Yang ketiga yaitu pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi Indonesia belum melibatkan masyarakat luas, sehingga hanya mensejahterakan kelompok elit yang mengembangkan ilmu. Baiklah, contoh kasus Pancasila itu menjadi dasar nilai pengembangan ilmu. Yang pertama itu adalah contoh kasus penyalahgunaan kamera pengintai atau CCTV atau bahkan spycam. Spycam itu merupakan kamera yang digunakan untuk mengintai atau memata-matai orang tanpa sepengetahuan mereka. Nah, contohnya itu pada tanggal 22 Oktober 2020 lalu, ada seorang perempuan yang berusia 25 tahun yang merupakan model asal Surabaya. Nah, dia melaporkan pemilik studio tempat dia melakukan sesi foto. Nah, di kamar ganti itu dia mengaku menemukan kamera tersembunyi berupa ballpen bersama kacamata yang ditaruh di wastafel. Model ini bolak-balik mengganti baju itu bahkan sampai sebanyak 15 kali mengganti baju. Nah, bolpen kacamata itu ternyata selalu berpindah-pindah tempat. Pada waktu makan siang, dia menyadari bolpen itu sempat dipegang panas dan ada lampu berwarna biru dan merah. Berikut beberapa bentuk spycam yang lainnya. Yang kedua itu yaitu kasus judi online, di mana judi online merupakan permainan yang dilakukan menggunakan uang sebagai taruhan dengan ketentuan permainan serta jumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku penjualan online serta menggunakan media elektronik dengan akses internet sebagai perantara, dan contohnya itu seperti permainan slot, kasino, domino, QQ dan lain-lain. Di mana yang kita ketahui tidak judi online saja itu sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Terlebih lagi ini judi online yang lebih canggih, di mana dapat
mempermudah masyarakat untuk melakukannya dimanapun dan kapanpun. Faktor penyebabnya itu satu itu sosial ekonomi, di mana masyarakat ingin mempermudah cara instan untuk mendapatkan uang, dan solusinya itu melakukan hal-hal positif. Baiklah, dari penjelasan teman-teman tadi dapat disimpulkan bahwa Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu berarti sudah jelas dari kata dasar bahwa Pancasila merupakan dasar pedoman pegangan dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia, yang berarti setiap tindakan kegiatan yang dapat menambah ilmu pengetahuan dan teknologi akan dibutuhkannya rambu-rambu normatif. Dan selain itu, pengembangan ilmu, pengetahuan, dan teknologi Indonesia harus berakar pada budaya bangsa Indonesia itu sendiri dan melibatkan partisipasi masyarakat yang luas. Baik, sekian. Baiklah, itulah materi yang dapat kami jelaskan. Lebih dan kurangnya kami minta maaf, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.